Halo, saya Ayulisa Sinambela dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab eh, forum dari mata kuliah Big Data Technologies mengenai implementasi real-time dan batch processing dalam digital business. Namun di sini saya akan pada video pertanyaan ini saya akan menjelaskan mengenai real-time processing. Apa itu real-time processing? Real-time processing itu merupakan pemrosesan data secara langsung saat data diterima tanpa penundaan yang signifikan. Adapun karakteristik dari real-time processing itu, yang pertama, memiliki waktu tunda yang sangat rendah, biasanya hanya dalam hitungan milidetik hingga detik atau waktu tundanya yang sangat cepat ya. Lalu mampu menghasilkan output secara real-time tanpa penundaan. Dan yang terakhir, dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan responsif. Kemudian, apa hal yang perlu diperhatikan dalam real-time processing? Ada 5 hal, yaitu yang pertama, latensi, yaitu proses harus berlangsung cepat dan tepat waktu. Kemudian ada throughput, di mana mampu menangani data dalam jumlah besar secara berkelanjutan. Dan yang ketiga ada scalability atau harus dapat dilaksanakan secara horizontal dengan menambah node atau server. Yang keempat ada fault tolerance, di mana tetap berjalan meski ada kegagalan pada sebagian sistemnya. Dan yang terakhir ada windowing atau data dianalisis per waktu tertentu, misalnya per 5 menit sekali, 2 menit sekali, dan beberapa waktu yang ditetapkan. Lalu, framework apa saja yang cocok digunakan untuk real-time digunakan untuk real-time processing eh, untuk tipe struktur, semi-struktur, dan unstructured data. Nah, yang pertama itu untuk tipe struktur data dapat menggunakan framework Apache Kafka, Apache Evelyn, Apache Spark struktur streaming, dan untuk tipe semi-struktur data dapat menggunakan framework Apache NIFI atau NIFI dan Apache Kafka atau Spark atau Evelyn. Dan untuk tipe data unstruktur dapat menggunakan framework Apache Storm, Apache Evelyn dengan NLP atau Image LIB atau TensorFlow IO. Nah, selanjutnya untuk contoh diagram alur real-time processing, di sini saya mengambil dari eh, studi kasus Expedition Car Tracking dari aplikasi mobile apps Ekspedisi Lalamove. Yang pertama itu Customer Create Delivery Request, yaitu yang pertama user melakukan user eh, melakukan request pengiriman barang ke sistemnya. Lalu sistem akan menerima dan menyimpan eh, requestan dari si customer tersebut. Kemudian setelah diterima, sistem akan menjadwalkan pengiriman berdasarkan waktu dan lokasi dari customer dan driver terdekat. Nah, lalu selanjutnya, pada tahap selanjutnya, driver akan mengkonfirmasi penerimaan atau penolakan dari orderan pengiriman barang yang masuk. Nah, jika diterima, nanti lokasinya akan diupdate secara real time. Kemudian, sistem akan memperbaharui pengiriman secara real time. Dan setelah barangnya atau barangnya sampai ke tempat tujuan yang diantarkan oleh driver, maka sistem akan mencatat akhir mencatat akhir bahwa dan menginformasikan secara real time kepada customer bahwa barangnya sudah sampai. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai real time processing. Terima kasih.